Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan penyelesaian SPLDV dengan metode inverse matrix. Untuk penyelesaian ini ada 5 tahap, yaitu yang pertama menentukan persamaan SPLDV, yang kedua ubah dalam bentuk persamaan matriks, yang ketiga penyelesaian, yang keempat tentukan fungsi tujuan, dan yang kelima kesimpulan. Berikut ini adalah soal yang akan kita jelaskan. Naka dan Lengkara membeli pena dan pensil di toko alat tulis. Naka membeli 3 buah pena dan 2 buah pensil dengan membayar Rp11.500, sedangkan Lengkara membeli 1 buah pena dan 2 buah pensil dengan membayar Rp6.500. Ayo tebak berapakah harga 1 buah pena dan 1 buah pensil di toko alat tulis tersebut. Berikut bentuk tabelnya. Apakah teman-teman ada yang tahu hasilnya? Di sini saya akan menjelaskan tahap pertama, yaitu menentukan persamaan SPLDV. Dalam soal tersebut tertulis bahwa Naka membeli 3 buah pena dan 2 buah pensil dengan membayar Rp11.500, sedangkan Lengkara membeli 1 buah pena dan 2 buah pensil dengan membayar Rp6.500. Lalu pena kita misalkan sebagai X dan pensil kita misalkan menjadi Y. Lalu menjadi Naka sama dengan 3X plus 2Y sama dengan 11.500. Lengkara sama dengan X plus 2Y sama dengan 6.500. Lalu kita lanjutkan ke tahap kedua, yaitu mengubah dalam bentuk persamaan matriks. Persamaan SPLDV sebelumnya kita ubah ke dalam bentuk persamaan matriks menjadi 3, 2, 1, 2 XY sama dengan 11.500, 6.500. Kenapa menjadi seperti ini? Karena 3, 2 XY, jadi 3 dikalikan X sama dengan 3X, dan 2 dikalikan Y sama dengan 2Y. Kemudian 1, 2 XY, jadi 1 dikali X sama dengan X, dan 2 dikali Y sama dengan 2Y. Dan untuk 11.500 dan 6.500 tetap dan tidak berubah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Tahap ketiga ini penyelesaian X dan Y-nya. Di tahapan ini kita akan mencari berapa X dan berapa Y-nya. 3, 2, 1, 2 ini saya akan namai dengan matriks A. Nah, matriks A ini saya akan pindah luaskan menjadi inverse dari matriks A dikali 11.500, 6.500. Karena di sini inverse, maka menjadi 1 per determinan A. Nah, determinan itu rumusnya kan dikali silang ininya. Dikali silang itu maksudnya elemen A dikali dengan elemen D, sedangkan elemen B dikali dengan elemen C. Lalu ini didapat dari sini. Elemen A dibalik dengan elemen D, 3 dibalik dengan 2 menjadi 2 sama 3, sedangkan elemen B dan elemen C nya itu masih tetap tidak berubah, tetapi dikalikan dengan negatif menjadi minus 2 dan minus 1 dikali 11.500, 6.500.
Lalu ini 1/4 didapat dari sini. 1/3 kali 2 kan 6. Minus 2 kali 1 itu kan minus 2. Jadi 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Ini. Nah, sedangkan ini didapat dari sini. 2 dikali dengan 11.500 minus 2 dikali dengan 6.500. Sedangkan minus 1 dikali dengan 11.500 dan 3 dikali dengan 6.500. Nah, 2 dikali 11.500 itu menghasilkan 23.000. Sedangkan minus 2 dikali 6.500 menghasilkan min 13.000. Plus ketemu dengan min itu menjadi min. Lalu minus 1 dikali dengan 11.500 menghasilkan minus 11.500. 3 dikali 6.500 menghasilkan 19.500. Lalu 23.000 ini dikurangi dengan 13.000 menghasilkan 10.000. Sedangkan minus 11.500 ditambah dengan 19.500 menghasilkan 2 sama dengan 4. Ini. Nah, sedangkan ini didapat dari sini. 2 dikali dengan 11.500 minus 2 dikali dengan 6.500. Sedangkan minus 1 dikali dengan 11.500 dan 3 dikali dengan 6.500. Nah, 2 dikali 11.500 itu menghasilkan 23.000. Sedangkan minus 2 dikali 6.500 menghasilkan min 13.000. Plus ketemu dengan min itu menjadi min. Lalu minus 1 dikali dengan 11.500 menghasilkan minus 11.500. 3 dikali 6.500 menghasilkan 19.500. Lalu 23.000 ini dikurangi dengan 13.000 menghasilkan 10.000. Sedangkan minus 11.500 ditambah dengan 19.500 menghasilkan 8.000. Nah, ini 4 ini kita bagikan dengan ini. Menjadi 10.000 dibagi dengan 4 hasilnya 2.500, sedangkan 8.000 dibagi dengan 4 menghasilkan 2.000. Nah, 2.500 ini menjadi X, sedangkan Y-nya itu 2.000. Untuk tahap selanjutnya yaitu menentukan fungsi tujuan. Nah, di soal tersebut yang ditanyakan berapa harga satu buah pena dan satu buah pensil. Seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, pena kita misalkan dengan X, sedangkan pensil kita misalkan dengan Y. Menjadi X ditambah Y. Nah, tadi kita kan mencari berapa X dan berapa Y-nya. Kita masukkan. Jadi 2.500 ditambah 2.000 hasilnya 4.500. Untuk tahap yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi diperoleh harga dari satu pena adalah 2.500 dan satu pensil adalah 2.000. Bagaimana? Apakah sudah paham dengan penjelasan yang kami jelaskan tadi? Oke, kami cukupkan. Sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi kami. Kami ucapkan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.